menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Tapi tidak tertutup juga di daerah-daerah di secondary city, misalnya fenomena ini juga mulai terlihat pertumbuhannya. Nah, untuk memotret, untuk mengetahui kondisi market atau industri online shopping ini, siapa saja pemainnya, siapa saja yang ada di industri ini, besarannya seperti apa, peluangnya seperti apa di tahun 2015 ini, maka BMI Research melakukan sebuah riset yang kita lakukan dengan melibatkan 1.213 responden. 1.213 responden. Respondennya ini semua internet user ya. Kita ambil dari berbagai kota, ada 10 kota di Indonesia. Kita ambilnya ada kota metropolitan, kota besar, kota secondary city, ada semua di sini. Kemudian usia respondennya antara 18 sampai 45 tahun dari berbagai kalangan. Ada yang pegawai, ibu rumah tangga, kemudian ada juga entrepreneur. Kita juga ambil data juga dari teman-teman kita yang masih sekolah, pelajar ataupun mahasiswa. Nah, diharapkan dengan riset ini kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh, yang lebih menarik, seperti itu ya, yang lebih dapat menjelaskan kondisi pasar sesungguhnya. Satu fakta yang kita temukan, yang kami temukan tentang online user, jadi pengguna internet, tentang pengguna internet dulu, mayoritas mereka atau 73% mereka online setiap hari. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, mungkin memang harus online setiap hari ya. Iya, Pak ya. Nah, ini secara umum online user, internet user di Indonesia online setiap hari juga. Artinya apa? Ini market yang sangat empuk untuk industri online shopping karena mereka bersentuhan dengan medianya, yaitu internet, setiap hari. Selanjutnya mengenai data market opportunity di tahun 2015. Kalau tadi kita punya tentang online usernya, kita nggak bisa memungkiri bahwa online shopping akan sangat terpengaruh dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, karena mereka lah yang akan menjadi customer, betul ya, seperti itu. Dan tentu saja pengguna internet itu sendiri. Kita punya data, kita semua tahu BPS dan Bappenas mengeluarkan data proyeksi populasi penduduk pada tahun 2015 mencapai angka 255 juta jiwa. Ini tentu bisa lebih lagi karena kita tahu program KB atau angka mortalitas sendiri relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi internet user, ada data dari APJI pada tahun 2015 diprediksi internet user menembus angka 139 juta pengguna. Nah, bahkan pemerintah sendiri menyiapkan pipeline yang cukup optimis ya, Bro. Kita tahu Kementerian Kemenkominfo dengan berbagai program-programnya, yang terakhir yang dicanangkan ada memperlebar internet untuk 4G misalnya, menyiapkan infrastrukturnya, maka mereka menargetkan internet user tahun 2015 mencapai 150 juta. Ini tentu angka yang sangat menarik kalau kita lihat pertumbuhan internet user dari tahun ke tahun berkisar sekitar 30%, yang tahunnya bertumbuh. Ini merupakan potensi pasar yang luar biasa bagi industri online shopping. Oke, data yang kita peroleh dari riset yang kita lakukan ada banyak hal, yaitu misalnya mencakup market di tahun lalu. Jadi kita mau melihat dulu kondisi market di tahun 2014.
Di tahun 2014, siapa saja sebetulnya pelaku atau siapa saja yang melakukan online shopping di tahun 2014? Data kita menunjukkan dari sisi demografis, laki-laki 47%, perempuan 53%. Gak offline, gak online, mama-mama nih yang ngabisin duit ya. Oke. Tapi menariknya rasio atau perbandingan antara laki-laki dan perempuan selisihnya gak begitu jauh ya kalau kita lihat ya, 47 dengan 53. Nah ini mungkin juga satu fenomena. Kalau di offline mungkin ya jaraknya yang suka ke toko, ke pasar sangat jauh lebih banyak yang perempuan gitu ya. Kalau di online gambarannya seperti ini. Dari sisi usia kita lihat kaum muda lah yang paling banyak, 18 sampai 30 tahun. Yang terbanyak di usia 24 sampai 30 tahun ini seperti first jobber mungkin ya. First jobber. Kemudian yang ini adalah student, bisa pelajar SMA, bisa anak kuliah gitu. Ini sangat menarik karena 1, 2, 3 tahun ke depan yang di sininya akan menjadi di sini, akan menjadi first jobber. Jadi setidaknya pasar tetap akan dipertahankan atau mungkin justru akan bertumbuh. Mereka yang tadinya mahasiswa, first jobber punya uang spendingnya bisa jadi akan lebih besar. Seperti itu. Yang menarik lainnya adalah bicara tentang media ya sekarang. Media apa saja yang mereka gunakan atau lewat apa saja mereka berbelanja online. Data kita menunjukkan 8 dari 10 online shopper melakukan aktivitas online shopping melalui mobile device. Nah, semuanya bawa ya smartphone, tablet, note, iPad. Ini satu fenomena yang dapat kita artikan online shopping itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun gitu ya. Kalau dengan PC, dengan laptop harus duduk, tapi kalau dengan mobile device mau sambil santai, mau di jalan atau tiduran juga bisa gitu ya. Nah, data yang kita punya, kita juga ada data-data lainnya ya, semuanya memang tidak semuanya kita pakai di sini, tapi boleh sebagai bocoran melengkapi ya. Data yang kita punya, mereka online shopper ini melakukan aktivitasnya paling banyak di jam 10 sampai 12, kemudian jam 8 malam ke atas. Nah, kalau dari sisi gender ya, yang perempuan ini lebih banyak di jam 10 sampai 12. Kalau yang laki-laki jam 8 malam ke atas. Seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi lifestyle mungkin bisa dilihat yang pagi ini bisa jadi seperti charging ya, energizer gitu, buat semangat ya sis ya, buat semangat buat bekerja hari itu. Mereka melakukan online shopping. Yang ketahuan kenapa sih melakukannya juga sebelum cari berita mungkin. Nah, kalau yang malam yang apa ini, bapak-bapak, bro, mas-mas gitu ya, malam mungkin untuk relaxing setelah seharian bekerja, penuh pekerjaan, kena kemacetan gitu ya, melakukan online shopping ini. Oke, menarik ya. Hal menarik lainnya adalah mengetahui barang atau produk apa saja yang mereka beli. Kira-kira apa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia masih kita punya datanya. Nomor 1 masih pakaian, fashion, aksesoris, jilbab, apalagi masuk ya semuanya, tas, sepatu, semua masuk di sini. Kemudian kelompok yang kedua adalah gadget dan elektronik. Yang selanjutnya ada beberapa item lagi, misalnya aksesoris mobil, kosmetik ya,
hobi, game, kemudian apa ya, alat rumah tangga, motor, tiket, dan apa namanya, alat olahraga seperti itu. Jadi orang udah beli motor di online kayaknya. Iya, data yang kita punya seperti itu. Udah beli motor via online, mungkin ya untuk mempermudah bisa jadi, atau mungkin kalau yang di luar Jakarta misalnya ya, harus lama game sampai di Indonesia Timur, lebih baik online, mungkin seperti itu. Ini data yang kita punya. Saya pengguna online juga, online shopping. Kalau saya biasanya jalan-jalan dulu ke mall, saya lihat barangnya, saya dapat harganya, belinya di online shopping, itu lebih murah. Kalau itu price concern namanya ya. Tapi saya menarik karena saya lihat kok ada motor di situ. Sebelumnya saya berpikir bahwa online shopping hanya untuk barang-barang, kemudian barang-barang kecil. Gadget masih bisa, clothing, fashion. Tapi beberapa minggu lalu ada seorang teman yang menceritakan bahwa dia baru saja membeli 1 unit motor baru lewat online shopping. Ternyata datanya sama dengan apa yang disampaikan Dewi, bahwa orang sudah melakukan pembelian di online shopping dengan nilai yang mungkin di atas 10-20 juta ya, ya. Iya, betul. Iya, betul. Oke, sorry, sebentar. Saya mau menunjukkan data yang menarik lainnya. Iya, betul seperti itu. Jadi bahkan di negara-negara lainnya, kalau kita datanya tidak saya paparkan di sini, datanya tidak saya paparkan di sini. Tapi di negara-negara lainnya memang itemnya agak berbeda dengan di Indonesia. Seperti Amerika Latin, mereka online shopping yang produk yang diminati oleh online shopper lebih berkisar pada elektronik dan gadget seperti itu. Tapi kalau Asia Pasifik masih cloth, kemudian fashion, kemudian tadi ya aksesoris. Nah, kemungkinannya memang bisa bergeser item-item yang diminati seperti itu. Oke. Yang paling menarik tentu saja setelah melihat kondisi tahun lalu adalah bagaimana market di tahun 2015 ini. Kita masih di awal tahun ini, masih ada 11 bulan ke depan. Seperti apa pasarnya, bagaimana opportunity-nya. Nah, dari riset yang kami lakukan, kita peroleh data bahwa tahun 2014 penetrasi online shopping di antara pengguna internet mencapai 24%. Nah, kalau kita lihat yang non online ini masih banyak ya, sekitar 76%. Kemudian dengan riset yang kami lakukan, dengan menanyakan kepada responden kemungkinan minat atau rencana membeli produk melalui online atau online shopping di tahun 2015, kita kalkulasi dan BIM Research memprediksi di tahun ini, tahun 2015, untuk penetrasi online shopping di antara pengguna internet akan meningkat 2 kali lipat atau lebih